Udah saya baca Bacakan nih. Yohanes 1 ayat 1, di mana Yesus di situ? Pada Mana mulanya Yesus di adalah situ? firman. Firman itu bersama-sama dengan Oke. Allah, ya kan? Dan Oke, terus? firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada Oke. sesuatu pun yang telah jadi. Mana Dari Yesusnya di segala yang situ? telah Nih. dijadikan. Ini aku bantu aja Ibu Bentar, Ros. Fos. Saya dengan Ros dulu. Saya enggak mau ke distract ya. Ini poin sangat penting. Saya enggak Bu Ros, membiarkan penyesatan. Anda Udah nggak apa-apa, Teman-teman bantu dengar ya. aja bang, bantu aja bang. Saya lagi ada kerjaan. Saya Bantu aja, Bang. Itu Yesus. diam Coba dulu, bantu, diam Bang. dulu. Sebentar dulu. Coba, Saya Kak, bertanya Dimas, sama Ros sebentar dulu. Biarin Apakah Bible teman adalah saya firman dulu Tuhan? yang jelasin nih, ada teman saya. Enggak, sebentar. tunggu dulu. Kenapa Ros melemparkan sesuatu ke orang lain sementara saya ingin menanggapi poinnya Ros? Jangan gitu dong. Enggak mungkin Anda sih, pos ini tidak mungkin bisa mewakili isi otak Anda, nggak mungkin. Saya menanggapi argumen Anda yang mengatakan bahwa kami firman itu adalah Allah itu sendiri. Oke, itu adalah menurut pembukaan Yohanes 1 ayat 1. Pertanyaan saya, mari kita merujuk kepada Yesus. Bukan cuma Yesus, firman. Bible itu juga firman. Apakah ketika firman adalah Allah itu sendiri, kalian mengatakan bahwa Bible adalah Allah? Hah? Jadi tolong jangan perkodok satu makna yang kemudian tidak ada sumbernya. Kata firman sudah saya jelaskan itu adalah bahasa Persia. Kata firman itu padanannya banyak untuk apa? Perkataan Tuhan juga firman. Sabda Ada Yesus juga sumbernya, udah firman. ada sumbernya di Perkataan Yohanes malaikat 1 ayat 1. Aku mau minta dari Mana Islam, Yesus coba di firman. situ? Ini udah ada. firman Sebenarnya itu firman bukan Pada Duh, susah ya. Aku minta Anda yang tahu dari tidak Muslim. kata firman Aku ini minta bahasa dari apa? Islam. Coba Aduh. dulu. Firman Oke. itu apa? Apa dia Kata hanya firman kata-kata? itu, Apa hanya buku? oke, diam, Apa-apa di mute, itu yang aku minta. Saya Oh, masuk ke konteks Persia, Al-Quran. Kak. Saya Aduh, masuk konteks terlalu Al-Quran. jauh. Loh, jangan larang-larang saya dong, kok nggak Persia? Emang kata firman itu dari bahasa Persia, kok larang-larang orang memberitahukan ilmu yang Oh, memang betul sangat-sangat juga, Kak. penting kok. Itu kan Abad ke-7, Tuhan Anda lahir di abad pertama. Apakah Anda mau mengatakan kami sebelum Tuhan tidak Anda sama lahir di abad dari pertama, awal. Tuhan tidak Dari ada? awal. Jangan bawa-bawa abad ke-7. itu ada. Anda Kristen Abad Protestan di abad ke-7. ke-16. Kristen Protestan di abad ke-16 terus. Itu di dalam Kalau Al-Quran. tidak ada Aku tidak minta ada kata firman dalam Al-Quran. Ya ampun. Tidak Saya ada mau kata firman begini nih. dalam Al-Quran, kok maksa-maksa? Iya, Tidak ada kata firman dalam Al-Quran, kok maksa Maksud saya Anda? nih, Dalam Al-Quran kalau ada firman, kalam Allah. nih, gini Kak. Kok minta? Kalau firman, kalau di dalam kami firman itu seandainya pun mau Saya disobek, udah mau gini Ros, diinjak, mau kakak tunjukkan hina, kepada saya, tetaplah dia tunjukkan firman. sama saya. Duh, kok Iya, hina-hina. kan udah Minta saya kasih data kata unjuk. firman dalam Bible Anda di manuskrip. Udah ada Mana kakak ini. manuskripnya? Kata Yohanes firman. 1 baca Mana? lah. Mana? Apa Yohanes katanya? 1 kan pada Bahasa mulanya aslinya firman. apa itu? Aku sekarang Bahasa minta aslinya dulu dari apa? Al-Quran. Bahasa aslinya Kakak, apa? jangan ngeles dong. Saya tanya, bahasa Sama Bang kok Bagus ngeles? tadi. Kalau Bang Anda Bagus, mau saya katanya roh menjelaskan Allah di dalam dari diri kita udah Allah. Jangan kok, Gimana sih, kok lari ke aduh. bagus? Kok lari Malas ke gua. bagus? Ini Ros Malas kenapa gua kok malah lari kabur-kabur? Iya, jawab dulu Anda pertanyaan bersama dengan Di saya. dalam Islam Saya itu firman itu di mana? diam. Kok diam dari Saya tadi? tidak Udah mungkin diam. bisa menjawab kalau Anda juga ngotot bicara terus. Jadi Loh, aku kok dari diam? tadi Anda loh, potong kan saya aku kalau saya dari belum menjelaskan. tadi. Anda mengintervensi Kalau di jawaban dalam saya. Islam itu firman itu Oke, jadi saya apa? ngomong dulu. Apa Saya jadi kasih waktu, saya diam. Kakak dari tadi aku udah ngomong, aku minta penjelasan dari Islam. Firman kalau di dalam Islam kan, di dalam Kristen itu firman kami itu udah jelas itu Allah itu sendiri. Kalau dalam Islam aku minta yang dari Islam, firman itu jadi apa? Makanya Itu loh, dengerin Kak. orang ngomong. Dengerin orang ngomong Dia dulu, mau biar jelaskan ngerti. dari tadi. Aku Iya. meminta Dengerin dulu. penjelasan di dalam Islam. Kalau aku bukan tidak menghina mau Islam. mendengarkan penjelasan saya, Dari jangan tadi, Kak. bertanya. Dari tadi Wah, kakak ini saya mau aku udah ngomong terus nih Ros nih. Udah ngomong lagi Ros. Bang, biarkan dia ngomong Bang. 2 jam kasih. Iya, coba aku mau minta sama Bang Bagus deh. Kan katanya mengimani ini. Coba Bang Bagus. Menanggapi Anda ini. Itu kan Kak Riban nggak mau menjelaskan, nggak mau menjelaskan. Oh, gimana Coba dari sih mau Bang Bagus, menjelaskan Anda coba ngomong dari terus? Bang Bagus dulu. yang Diam satu dulu firman. kalau mau mendengarkan. Coba Loh, dari kok Bang bagus? dulu. Saya Aku dong. mau Kenapa harus pertanggungjawaban bagus? dari Bang Saya Bagus. mau Soalnya dia menjelaskan. udah Saya menyesatkan mau orang saya Kristen. mau ngomong. Coba Saya mau Bang ngomong. Bagus, kamu Kenapa? udah Kenapa Ros kamu tidak harus berani mendengarkan bertanggung jawaban jawab, Unirifa? Kenapa kabur Bang kepada Bagus? Apa Aku urusannya tidak dengan mau, Bagus? tidak. Saya Kak dengan Riban nggak Loh, kok nggak mau menjelaskan, sama menjelaskan Loh. akademis terlalu jauh. Persia ini nggak mau. Kok Itu kok dia pun aja, akademis terlalu firman itu jauh? Jadi apa? Anda mau Firman itu dalam Oke, Islam jadi apa? diam di mana kata firman di Al-Quran? Itu yang ku minta. Ya mana kata firman di Al-Quran? Itu Tunjukkan yang sama saya. ku minta. Firman di dalam Islam itu apa? Tidak ada.
Berfirman Tidak itu ada kata apa? firman di dalam Al-Quran. Iya, Tidak ada kata firman di Al-Quran. Dilarang diri Allah. Kalau ada memang firman, apakah bukan Allah? Tunjukkan kepada saya ada diksi dari Al-Quran, di dalam diri Allah ada firman. Tunjukkan yang lebih dalilnya. pintar kayaknya ada Bang Bagus nih. Coba Bang Bagus, coba. Hei, Bang Bagus coba dulu. Saya tanya, Ada yang lebih tunjukkan pintar. kepada saya kata Coba, firman Bang di Bagus. Saya Al-Quran. lama-lama di room ini juga. Oh, Satu saya poin di pun sini, nggak ada yang mau ngasih saya umat Islam ngasih ini ya, umat Islam poin. ini Gimana sih? dalam Islam itu tentang Satu kata poin pun firman. nggak Mau ada. orang Islam itu Coba, tidak pintar atau tunjuk pintar, deh. kami paham, Jelaskan kami deh. tidak sebodoh itu. Di sini siapa lagi yang Kristen? Terus Coba. kenapa takut? Yang pengikut Kristen Kenapa siapa nggak di berani? sini? Kenapa nggak berani sama saya? Kenapa nggak berani sama Bukan saya? nggak berani. Teman-teman, kalau ini Nggak room dijelaskan. Muslim, tolong Coba saya jelaskan. kasih waktu berbicara host. Iya, Izinkan coba saya jelaskan. berbicara host, Di dalam tutup mic terus keimanan biar saya Islam, ngomong. coba, Bagaimana saya mau bicara? Dari tadi saya bicara, ini orang motong-motong terus host. Saya di sini nggak mau buang-buang energi host. Saya mau berbicara, tapi tolong izinkan saya bicara dan tolong di mute si Ros. Dari tadi saya ngomong dia nyerocos terus. Saya menjelaskan kapasitasnya adalah ilmu. Apa ilmu saya? Saya adalah seorang mahasiswi. Di fakultas manapun kalian, pesantren manapun kalian, kalian diperintahkan untuk menjelaskan secara definisi lebih dahulu. Ya, jadi ketika kalian ngotot membantah pernyataan saya, jangan paksa saya untuk mengikuti cara berpikir kalian. Kata firman bukan kata yang muncul dari Al-Quran atau kitab kalian. Jangan tipu kita umat Islam. Tidak ada kata firman dalam Al-Quran, tidak ada kata firman dalam Bible. Yang ada adalah kata logos, yang ada adalah kata kalam Allah. Kata firman itu bahasa yang baru muncul, yang padanannya pun salah. Oleh LAI dipadankan dengan kata logos. Kalau memang firman itu adalah Allah, apakah Bible adalah firman Tuhan? Yes. Apakah firman Tuhan yang Bible itu adalah Allah? Blunder kalian. Blunder. Sebelum menentukan proposisi, mengerti dulu dong definisi. Bagaimana mau meletakkan proposisi, definisi aja belum kelar. Ibarat kata level 1 belum lewat, udah sok-sokan naik level 5. Ngerti dulu yang diomongin, apa kata firman. Untuk apa kata firman ada kalau ternyata firman adalah yang berfirman? Untuk apa kata itu harus ada? Kata hakikat adalah keadaan sesuatu, keadaan yang benar tentang sesuatu. Pertanyaan saya, jawab dengan jujur Kristen semuanya. Apakah firman adalah Allah? Oh iya. Kalau begitu Bible ada firman. Oh iya. Maka Bible kalian adalah Allah. Maka firman kalian banyak, bukan cuma Yesus. Tolong kalau diskusi itu pakai ranah akademis. Jangan asumsi pribadi, baik Muslim ataupun Kristen. Kalau kalian bicara asumsi, kalian melakukan penyesatan. Bahkan Al-Quran sendiri kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Barang siapa yang mentafsir Al-Quran dengan akalnya sendiri tanpa menggunakan kalam ulama atau pendapat para orang yang berilmu, Oke, Anda menempati neraka. Orangnya udah nggak ada. Begitu caranya diskusi, ya. Baik. Dia mendengar. Kalau diskusi cuma ngotot-ngototan abad ke-7, Protestan itu di abad ke-16. Lalu apa korelasinya dengan firman? Ya. Itu kalau diskusi sama saya tidak akan membiarkan orang-orang yang berbicara tanpa dasar lalu sok-sokan diterima pernyataannya. Ini namanya kita sedang membiarkan orang buta menuntun orang yang bisa melihat dituntun sama orang buta. Baik, Ini orang Muslim. Aku mau Edukasi. bertanya, boleh bertanya Uni. Harus sesuai dengan kurasi. Tapi Hanzo noise banget. Hanzo noise sekali. Waduh, Hanzo noise banget Hanzo. ya maaf nih ternyata ngecharge. Maaf ya. Oke. Aku mau tanya Uni, apa yang dimaksud Nur Muhammad Uni? Silakan. Oke, Nur Muhammad adalah sebuah konsep. Sebelumnya saya minta kepada orang Kristen yang membahas Nur Muhammad, tolong tunjukkan dalil eksplisit bahwa Nur Muhammad di dalam Al-Quran dan Nur Muhammad dalam hadis. Maka ketika kalian sudah menemukan hadis dan ayatnya, maka kalian sudah terjawab pertanyaan kalian. Tolong itu Hanzo, ya. Ketika kalian bertanya tentang Nur Muhammad, sesungguhnya kata Nur Muhammad itu kalau termaktub dalam sebuah hadis, baca hadisnya sampai selesai, maka hadis itu akan menjawab pertanyaan Anda. Maka saya rujuk kepada Hanzo. Hanzo mau bawa dalil mana nih? Coba. Saya nggak mau bahas produk berpikirnya orang ya. Saya mau bahas dalil saja. Dalil mana yang mau dibahas? Tolong. Ayah dalilnya. Bentar ya. Ya, makasih. Ya kalau kita bicara Nur Muhammad, ada sebuah konsep yang muncul ribuan atau ratusan tahun kemudian setelah baginda Rasulullah wafat.
dari beberapa orang yang adalah para filsuf umat Islam, para filsuf Islam yang gemar sekali membaca literasi dari Yunani, seperti munculnya konsep wahdatul wujud lah, segala macam lah, kemudian muncullah dalam buku-buku berjanji tentang Nur Muhammad. Maka saya katakan literasi Islam itu ada dua. Yang pertama adalah literasinya ya, literasi sumber hukumnya, sumbernya, kemudian cara berhukum juga ada 4 ya. Kan cara mengambil sumber hukum itu ada 4, tapi sumber berkeyakinan umat Islam itu ada 2, Al-Quran dan hadis. Nah, kalau sumber hukum, sumber keputusan itu ada 4, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas ya. Nah, itu yang saya maksud tadi, perkataan para ulama. Ketika kita membahas Nur Muhammad, tolong tampilkan dalilnya, maka dalil itu akan menjawab pertanyaan kalian. Gitu. Ada lagi yang lain, mungkin si Hanzo tunjukin dalil dulu. Monggo, yang lain. Kak Noni monitor? Kak Noni monitor. Kalau Kak Noni tidak monitor, Kak Noni kasih umat Islam sebagai moderator. Kedua moderatornya di sini Rune. Saya sebagai moderator. Oke, Bang Kucang Oyong, tanggung nyonyot, tukang apa? Bertanggung jawab umat Islam adalah menjaga komal-komal muslim agar kondusif. Abang noise banget, Bang. Abang noise. Jadi Bang Vio 7, coba Bang tanggapi Bang pertanyaan Ya. ini Ripa. Ya, belum, saya belum bertanya. Maksud saya gini Bang Kucang, ketika diskusi sudah mulai keras dan ternyata tidak ada yang mengalah satu sama lain, izinkan orang berbicara atau tidak. Maka kalau sudah ada yang tidak mau menerima, maka turunkan saja. Jaga kualitas room muslim ya, biar kita tidak sama dengan room Kristen ya, yang di sana isinya hujatan dan debat kusir. Saya minta tolong sama kalian supaya kita bisa mempertanggungjawabkan komal-komal kita ini di hadapan Allah kelak. Ya, buat apa kita rusuh membiarkan orang-orang berbicara yang tidak pada dasarnya itu berbahaya buat iman Islam ya. Karena kita diperintahkan untuk menjadi rahmatan lil alamin loh. Kita edukasi, full edukasi kita. Oke, saya kasih penjelasan kepada kalian berdasarkan NU online tentang Nur Muhammad, singkat-singkat, tipis-tipis buat Hanzo ya. Walaupun Hanzo malas sekali buka NU online ya. Saya rasa ini sangat mudah sekali dipahami ya. Nah, kalau kita bicara konsep Nur Muhammad, ya udah biar saya jelaskan karena Anda bertanya. Konsep Nur Muhammad ini kerap memicu polemik di tengah umat Islam ya. Karena ini adalah konsep. Hanzo, Islam itu bukan agama konsep, walaupun konsep itu adalah hasil dari pemikiran tentang bagaimana literasi Islam dipahami. Itu konsep dan konsepsi ya, itu produk fikir ya. Sementara pemberitahuan itu mutlak harus dari dalil, dari Al-Quran ataupun hadis, harus, atau dari ulama. Ulama bisa memunculkan konsep kemudian, dan konsep dari ulama ini bisa ditolak, bisa diterima, tergantung makom seseorang masing-masing. Contoh, kenapa orang tidak terima konsep wahdatul wujud? Karena ada dalil yang mengatakan bahwa kita tidak akan memahami segala sesuatu, tidak akan membahas segala sesuatu kecuali sesuatu itu dibahas oleh Rasulullah. Contoh seperti pentafsiran atau konsep siapa yang disalib. Ada ulama yang mengatakan Yudas, Sargis dan segala macam. Saya pribadi akan lebih merujuk kepada tidak perlu untuk mentafsir siapa yang disalibkan dan diserupakan, karena Allah sendiri tidak sebut dan Nabi Muhammad tidak sebut. Sama, konsep siapa yang dikurbankan, apakah Ishak atau Ismail. Saya tidak akan lancang menyebutkan siapapun yang disalibkan, tetapi kita bisa identifikasi siapa yang dikurbankan. Nah, begitu umat Islam itu. Tidak boleh sembarangan. Kita berbicara dari apa yang diberitahukan kepada kita, bukan dari apa yang kita cari tahu, karena belum tentu yang kita cari tahu itu pengetahuan itu benar. Ya, kepastian itu mutlak dari Allah. Informasi yang jelas, clear dan eksplisit itu ada di Al-Quran dan juga hadis. Oke. Itu pun hadis sahih ya. Nah, kita bahas di sini ya. Konsep sudah saya jelaskan ya. Ini adalah konsep. Ini adalah konsep. Pahami dulu ya. Ada kelompok-kelompok yang menolak konsep ini. Makanya saya katakan, konsep itu produk fikir. Siapa yang mengeluarkan? Misalnya ada ulama seperti Syekh Nawawi menerima konsep ini, tapi tidak pernah menyatakan bahwa konsep ini artinya adalah Nur Muhammad adalah Muhammad itu sendiri, atau kemudian kami menyembah kepada Nur Muhammad. Tidak ada sampai kerana itu. Ya, terkait tentang ulama berbeda pendapat menerima konsep ini diterima atau tidak. Ya, itu memang berbeda. Tidak semua ulama menerima konsep ini, karena ini konsep, ini produk fikir. Saya boleh tolak produk fikir siapapun, karena saya akan merujuk kepada berkeyakinan saya, merujuk kepada bagaimana dalil-dalil yang memang seharusnya ada dan eksplisit, yang tidak perlu ditakwil lagi dan diterjemahkan lagi, maka itu akan saya terima sebagai fakta kebenaran dalam Al-Quran ataupun hadis. Tapi kalau konsep berpikir itu hanya menambah wawasan, menambah kaidah berpikir, ya, boleh ditolak, boleh tidak ditolak, ya, itu. Nah, kalau kita lihat dari ada sebuah kasidah berjanji ya, yang di dalamnya itu ada aku mengucap salawat dan salam untuk cahaya yang bersifat terdahulu dan awal. Ini ada dalam Said Ja'far. Ini bukan Al-Quran ataupun hadis
Ini bukan Al-Quran ataupun hadis. Ada orang-orang yang mengaku Islam tapi meninggikan berlebihan makhluk, yaitu orang-orang yang merujuk kepada orang Syiah misalkannya. Mereka meninggikan satu makhluk, kemudian itu bisa. Apakah dia Islam? Mari kita bahas. Islam itu artinya apa? Ketika artinya Islam adalah tunduk patuh kepada Allah dengan tunduk kepada baginda Rasulullah, apakah dengan mengimani sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah itu termasuk tunduk? Aslam. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tuduh Islam Syiah adalah tidak Islam ya, karena memang ulama saya mengatakan Syiah bukan Islam, tapi saya lebih merujuk kepada apanya yang Syiah. Bagaimana cara berpikirnya yang masuk mengkategorikan dia masuk ke dalam Syiah. Saya akan berdiskusi terkait tentang pola berpikirnya ya. Kemudian kita bahas lagi konsep ya. Ingat, saya tekankan ini konsep. Konsep Nur Muhammad tidak sulit untuk dipahami dan tidak perlu dibikin ruwet. Nah, status Nur Muhammad bukan qadim sebagaimana kekodiman sifat Allah. Nur Muhammad adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum dia menciptakan makhluk. Ini poinnya, makanya saya minta kamu baca dalil. Dalil ini akan menjelaskan kepada kamu, menjawab pertanyaan kamu, Hanzo. Dalilnya di mana? Nih, kita lihat di sini. Aku mengucap salawat, aku memohon salawatullah, yaitu rahmat Allah. Aku memohon Islam Allah, yaitu penghormatannya untuk yang punya cahaya yang bersifat terdahulu. Sebelum segala makhluk awal yang entitasnya lebih awal dan dalam kaitannya dengan semua makhluk. Lihat Syekh M. Nawawi Bantan. Ini adalah pernyataan Syekh Nawawi Bantani. Ya, menerima konsep ini tetapi tidak menyalahartikan konsep ini, karena yang namanya konsep konsepsinya bisa beda-beda. Contoh seperti Trinitas. Trinitas itu konsepnya ada tapi Kristen berbeda-beda cara memahaminya. Masalahnya itu adalah produk fikir, bukan produk Alkitabiah. Itu yang harus kita pahami dulu. Di dalam Madarijus Su'ud ila Iktisail Burud Surabaya, syiarkan Ahmad bin Sa'ad bin Nahban. Ini adalah literasinya, saya baca ya, footnote-nya tanpa catatan halaman keempat. Dengan keterangan Syekh M. Nawawi Banten ini, kepercayaan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menjadi cacat, ternoda, terkontaminasi dan sesat, karena kami percaya Nur Muhammad adalah ciptaan Allah. Ya. Kemudian Syekh Nawawi Banten juga membahas hadis riwayat Jabir yang menjadi salah satu dasar konsep Nur Muhammad di samping beberapa riwayat hadis lainnya. Mana riwayat hadisnya? Sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat sahabat Jabir radhiyallahu an, bahwa ketika ditanya perihal makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, Terlalu cepat menjelaskannya. Ada noise di bawah. nih. Ada tapping terlalu cepat kata Nyumi. Menjelaskannya Oke, terlalu cepat saya membacakan. Oke. Teman-teman yang aku cintai karena Allah, Nur Muhammad adalah konsep. Konsep ini adalah produk fikir yang bisa jadi ada dalilnya di Al-Quran ataupun hadis, bisa jadi tidak ada secara eksplisit, melainkan tafsiran atau sudut pandang terkait satu ayat, pemahaman satu ayat. Itu adalah konsep. Nah, konsep itu bisa ditolak, bisa diterima. Ya, dan Syekh Nawawi Bantan itu menerima konsep Nur Muhammad tapi tidak menyalahi pemahamannya. Tidak ada Syekh Nawawi Banten yang rujukan Ahlu Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Nur Muhammad adalah Allah, yang kemudian Nur Muhammad yang adalah Muhammad kemudian menyetarakan Muhammad dengan Allah. Dan rujukan saya adalah NU online, di mana ini dibuat oleh orang NU. Di sini mengutip diam dulu Hanzo, saya lagi ke bawah bukan ke kamu. Syekh Nawawi Banten mengatakan mensitir hadis yang ditulis mensitir hadis bahwasanya sahabat Jabir radhiyallahu an ketika ditanya perihal selamat sore makhluk. semuanya, selamat sore. Aduh, Mbak bentar Rika. dulu dong. Ya, nanti mencer, saya kepotong, ke distract saya tuh ndak biasa bicara pelan, saya makanya bicara cepat. Nanti kalau kalian ndak paham, ulang lagi nonton di YouTube saya, karena saya ndak mungkin lama-lama, kalian nanti bosan tidur kalian nanti. Boleh tanggapi Gitu ya. nggak sebentar? Belum, apa yang mau ditanggapi, belum kelar juga. Ikut tampar ganteng juga nih Hanzo nih. Belum selesai Hanzo ya. Berarti Nur Muhammad ini adalah ciptaan Allah. Itu yang paling penting. Nah, riwayat yang mengungkapkan Nur Muhammad antara lain adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Maisyarah radhiyallahu an yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan kau menjadi nabi?" Saat Adam alaihissalam di antara roh dan jasad. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Syekh Nawawi Banten Targhibul Mushtaqin 2 li bayani mazumati Sayyid Al-Barzanji, ya. Lihat itu rujukannya. Makna sebagian orang Islam atas konsep Nur Muhammad dengan sudut pandang atau syak wa syangka sendiri dan dibuat ruwet sendiri, itu matilah kalian sesat-sesat sendiri, jangan ajak-ajak kami ya.
Kalau kalian mau sesat bla 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 kata kalian itu kalian sendiri. Makanya tadi saya larang Bang Bagus menjelaskan kaidah keimanan dengan asumsi pribadi, harus pakai data. Tapi berbicara tentang data orang Kristen biarkan mereka yang menjelaskan, bukan kita. Itu masuk karena nanti takutnya delik penistaan agama, menjelaskan agama orang lain yang kita tidak imani, lalu memaksakan orang itu harus percaya dengan apa yang kita imani terkait tentang kitab mereka. Nggak boleh, ya nggak boleh. Nah, kemudian kita kunci jawaban saya, Hanzo. Nur Muhammad adalah ciptaan Allah. Terima kasih. Oke. Jadi ketika ada golongan yang mengimani itu berlebihan, berarti tidak sesuai dengan akidah ya, betul ya? Hanzo, jangankan mengimani segala sesuatu berlebihan. Kamu makan berlebihan, kamu bisa mati. Misal kamu makan nasi sama mejikomnya. Kamu jangankan salah atau sesat akidahmu ya, tapi kamu bisa mati. Jadi segala sesuatu yang Karena ada berlebihan yang itu nggak bagus. mengimani seperti itu nih. Paham dari Malaysia itu kan ya seperti yang dijelaskan tadi. Jadi Nur Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Dan Ya udah, Muhammad dasarnya adalah apa? Allah itu sendiri. Ya dasarnya Nur Muhammad Iya. itu. Dasarnya apa? Nur Muhammad mana yang mana? Udah jelas di situ Nur Muhammad ciptaan, terus dasar apa? Kalau masa Allah itu sendiri adalah ciptaan, yang bener aja dong. Oke. Gitu dong. Ya jadi kalau dalam Islam itu tidak ada perkataan ketika kau jadi muslim bersyahadat maka pemahamanmu sama dengan para ulama. Tidak ada. Tidaklah sama orang belajar dengan orang tak belajar. Pertanyaan saya, apa kredibilitas orang tersebut memaknai, membuat konsep bahwa Nur Muhammad adalah bla bla bla, kemudian dalil apa yang dia gunakan? Gitu. Saya ini juga orang belajar, Hanzo. Saya tidak terima begitu. Saya sangat skeptis. Bahkan kalau ada orang Islam yang mengutip sebuah, kamu tahu tidak ada satu orang Islam dulu membenarkan LGBT mengutip kitab Al-Quran. Padahal dia tidak ngerti konteks ayat itu, asbabun nuzul ayat itu, dia tidak ngerti. Artinya apa, Hanzo? Inilah umat Islam. Ketika Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan kepadamu dua perkara, yaitu Al-Quran dan hadis, berpegang teguhlah kepada keduanya. Ketika ada umat Islam mengeluarkan konsep produk berpikir tidak masuk ke dalam ranah Al-Quran dan hadis, hati-hati, kalian bisa tercampak ke dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan apa dalam Islam? Seorang yang belajar tanpa guru, maka setanlah yang menjadi gurunya kemudian. Dia bisa fasik dan juga zindik. Begitu. Mungkin yang lain, teman-teman Kristen yang lain, ada pertanyaan atau pernyataan? Silakan. Uni, apa kabar Uni? Aifus, sehat, alhamdulillah. Oh God. Ini aku mau bertanya, boleh kan? Halo? Boleh? Halo? Ya, sedang aku nggak bagus. Boleh, Ini- Bos. Jila jaringan nyok nih. Bisa didengar nih. Jila merah Indonesia. Merah Pipo. Dengar. Silakan Pio tanya Oke, apa yang mau Uni. Oke Mas, thank you. Uni, aku mau bertanya gini. Soalnya kan Abang Suma nggak bisa jawab pertanyaan aku gitu. Jadi aku Jangan bilang Bang Zuma itu tidak pernah bisa menjawab, bahkan diam pun adalah jawaban. Jangan framing. Oh iya, sorry. Soalnya aku kangen juga sama Abang Suma, jadi aku sebut. Jangan tidak bisa menjawab ya. Diam pun adalah jawaban. Jadi gini Uni, yang aku dari tahun kemarin sih, tapi penasarannya sampai sekarang sih. Jadi gini Uni, dalam konsep Islam kan Allah itu tidak berwujud kan Uni? Benar itu aku salah ya? Allah itu wujud. Tidak berwujud atau wujud? Allah itu wujud, ada. Kata-kata wujud artinya ada. Kalau yang kamu maksud adalah mewujudkan diri seperti manusia, tidak ada dalil seperti itu di Al-Quran. Bedakan itu. Oke. Konsep ada atau jadi wujud atau mewujudkan diri, menyamar, menjadikan diri, membentuk diri. Tidak ada itu. Dia ada. Oke. Jadi Allah itu wujud ya? Atau tidak berwujud? Ya dong, Allah itu ada, Allah itu zahir, Allah itu batin, Allah itu
eksis. Allah itu nyata. Karena gini, ketika nyata sesuatu yang realitas, pertanyaan saya, apakah angin itu realitas? Nyata ada. Ada, tapi apakah wujud angin ada? Tidak, kita bisa merasakannya. Jadi bukan berarti sesuatu yang termaterikan itu hanya itu yang ada. Tetapi kita berbicara sesuatu yang ada itu tidak semua sesuatu yang ada itu adalah sesuatu yang bisa diindrakan. Contoh, segala sesuatu yang terlalu dekat sama diri kamu tidak bisa indrakan. Contoh, kamu tidak bisa lihat bola matamu kalau tidak pakai kaca, nggak pakai cermin. Segala sesuatu yang besar kamu tidak bisa indrakan, ya, karena kamu tidak punya kemampuan. Sebentar dulu, biar kalian konsep berpikirnya ini. Iya, kamu belum bertanya dari kesalahpahaman. Bagaimana saya menjawab pertanyaan kamu? Pertanyaanmu muncul dari kesalahpahaman. Sebentar. Boleh aku bertanya kan? Tadi kan sudah diizinkan. Oke? Jadi gini, fokus nih. Boleh, jadi tapi gini. pertanyaan kamu itu dari kesalahpahaman, Fos. Ya Allah, Fos ini tidak paham. Gini loh, Fos, ketika ada anak kecil bertanya kepada saya, Bunda, ibu harus jawab pertanyaan saya. Kalau ibu tidak mampu menjawab, maka ibu bukanlah ibu. Apa itu, anakku? Jawab pertanyaan saya. Di manakah saya pada waktu, di rumah siapakah saya pada waktu ibu menikah dengan ayah? Kenapa saya tidak diundang? Apakah saya harus menjawab pertanyaan itu dengan menjawab tempat? Oh, kamu di rumah Tante Yuni, sayang. Kamu di rumah Om Pipo, sayang. Saya harus luruskan dulu. Saya harus jelaskan dulu, ya. Saya tidak mungkin menjawab pertanyaan dari kesalahpahaman. Kamu tadi berkata Allah ini tidak berwujud. Nah, saya harus jelaskan dulu kesalahpahaman Anda, Fos. Oke. Sudah bisa aku bercerita, Kak Uni yang cantik? Kamu mau bercerita apa? Kalau mau cerita kosong nggak usah, sama saya itu bertanya aja, bertanya dengan apa, siapa, mengapa, di mana gitu loh. Kalau berarti itu kan bertanya itu tuh menyatakan gitu. Oke. Enggak, aku sebelum masuk ke pokok pertanyaan, aku konfirmasi dulu. Ya kan? Kan saya sudah jawab apa itu. benar Konfirmasi apa? Allah itu tidak berwujud atau seperti Uni bilang berwujud? Sesuai dalil, merah ya? Maksudnya sesuai dalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang eksis. Dengar. Definisi berwujud apa coba? Enggak. Definisi berwujud dulu. Boleh pakai dalil? Enggak sih, gimana boleh pakai sih? Dalil? Kalau kamu meminta dalil kepada saya di atas nggak mau dengerin mulu kamu itu. Saya ini gini loh, kalau mau diskusi kepada saya, kita letakkan proposisi sama atau tidak. Kalau proposisinya udah beda, ngapain lagi dilanjut? Udah berbeda kok. Kamu memaksakan bahwa Tuhan itu berwujud, artinya Tuhan harus berkelamin jadi manusia. Ya nggak mungkin, sama. Dalam perspektif Islam, wujud itu artinya ada atau eksis. Ya, nyata dalam perspektif Islam bukan berarti nyata itu harus kamu pelototi gitu, ditombak sampai bocor lambungnya gitu, bukan. Bahkan ketika kamu berbicara sesuatu yang konteksnya ada, nyata, yang adalah pernah hadir di abad pertama, itu tidak bisa dikatakan nyata saat sekarang ini, karena dia udah nggak ada saat sekarang ini. Segala sesuatu yang sudah berlalu itu hanya masa lalu. Jangan kau ungkit-ungkit. Yesus itu masa lalu. Yesus itu belum pernah menjadi masa depan. Tunjukkan kepada saya bahwa Yesus pernah menjadi masa depan. Tunjukkan tahun 2000 Yesus pernah mewujudkan diri jadi manusia, hadir dan diterima oleh orang, bahwa dia adalah Yesus yang adalah Tuhan. Mana dalilnya? Datanya. Dalam mimpiku ada tuh. Kampret bawa mimpi dia. Kan dia ada. Ya. Jadi Yesus itu masa lalu. Ada lagunya itu. Masa lalu, biarkan masa lalu. Jadi ketika Yesus hanyalah masa lalu, sore, ini berbicara tentang ruang dan waktu. Yesus telah lalu. Yesus itu pernah ada, bukan? Aduh, bentar dulu dong. Saya sama Fos. Nanti kalau Anda dengan saya nanti panjang lagi. Ini mau menjelang maghrib. Ya, saya nggak mau bertele-tele. Soalnya saya sudah tahu siapa Anda. Karena Anda biasanya, sorry, tapi saya tidak merendahkan. Tapi tidak apa-apa. Angkat tema dengan Anda. After maghrib saya dengan Pak Mencer di sini. Tapi temanya jelas. Mau bahas tema apa, Pak Mencer? Uni, boleh Uni tunjukkan dalil Al-Quran bahwa Allah itu berwujud? Dalilnya di mana? Allah, dalil bahwa Allah itu adalah ada. Saya akan tunjukkan secara eksplisit kepada Kos. Innani menceria bahas tentang Allah yang Esa. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni. Itu artinya Allah ada.
Tapi Allah katakan Allah laisa kamitslihi syai'un. Kalau fos bermaksud Allah disamakan dengan segala sesuatu yang artinya itu Enggak. pasti ada, Tadi harus kan, berwujud, eh, maka mohon maaf konsep tentang ada itu kita berbeda saudaraku. Jangan kau paksakan paradigmamu kepada kami. Ketika bahasa Arab diambil oleh bahasa Indonesia, kesalahan dalam memaknai pun bisa terjadi. Contoh, kata Maksudnya kalimat gini, aku aduh minta saya dalilnya coba di mana mencoba. gitu. Kan sudah saya baca, Al-Quran innani mencatat bahwa anallahu Allah la itu ilaha bermaksud, gitu. Innani anallahu Bisa la ilaha illallah. Aduh, ini pos bertele-tele. Saya sudah bilang berwujud dalam perspektif kamu tuh enggak ada, karena Bos, Tuhan kami tidak turunin pernah aja menunjukkan itu, dirinya Bos. berkelamin. Enggak. Apa sih? Turunin aja udah. Tidak ada. Kalau ada Tuhan kalian berwujud. Tidak ada begitu. Dari tadi sudah saya jawab itu. Karena berwujud yang artinya menyatakan diri berbentuk berkelamin itu tidak ada begitu dalam Al-Quran. Gimana sih? Allah itu wujud, ada, nyata, eksis. Dalilnya mana? Itu pernyataan Allah. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, maka dia mengutus Nabi. Ya, kalau wujud artinya ada, yang ada kalau wujud adalah makna ada, menurut Fos harusnya termaterikan. Maka tunjukkan kepada saya Yesus itu harus termaterikan sekarang ini. Karena Yesus itu bukan wujud, tetapi Yesus adalah Tuhan yang menjelma, yang menjadi masa lalu, yang pernah ada. Kalau yang pernah ada belum tentu ada. Contoh, saya pernah punya tai tadi, tapi sudah saya buang. Berarti tai saya sekarang ada nggak? Nggak ada lagi tai saya sekarang. Karena dia masa lalu saya buang itu. Apakah Yesus itu pernah ada? Yes, dia pernah ada. Apakah sekarang dia ada? Mana? Kan begitu. Janganlah gitu kalau diskusi sama saya ya. Saya jelaskan, Yesus itu bukan tidak ada sekarang. Kalau ada tolong tunjukkan kepada saya mana Yesus. Sekarang dengan Bang Jibril, Bang siapa ini? Mau mencerdaskan, coba Bang mencerdaskan. Mau tema apa tadi bicara? Bang Jibril sarangin. Bang mencerdaskan kenapa jadi patung orang bicara tadi diganggu? Coba. Nanti. Mencer sama saya nanti. Saya mau angkat tema sama Mencer karena Mencer ini harus diikat dengan konstitusi dialektika. Konstitusi dialektika itu pertama harus ada tema, yang kedua harus ada proposisi, yang ketiga ada premis mayor dan premis minor. Kemudian baru kita akan merujuk kepada sesuatu yang kita sepakati atau tidak kita sepakati, maka terakhir kita akan ada konklusi. Kalau hanya muter-muter melakukan logical fallacy dengan circle debat, mohon maaf, jangan sama saya, sama seger-seger aja cina. 5 menit Uni ya. Lama kali kau 5 menit Hanzo. Enggak, maksud kita 5 menit ya. Kau pikir aku belum mandi loh Hanzo. Bangun tidur aku belum mandi aku nih. Dari tadi aku ketiduran belum mandi Ya. aku. Uni jawab dengan cepat. Jelaskan Ya, apa itu buah huldi, coba. Kasih kesempatan nih, biarlah dia. Kenapa saya harus mengikuti Hanzo dengan menjawab secara cepat? Jelaskan buah kuldi. Nanti kalau saya suruh, coba jelaskan buah pelir yang ada dalam kitab Anda. Bisa nggak Anda jelaskan secara cepat? Sama tidak buah pelir yang digambarkan dalam Bible dengan buah pelirnya Yesus? Kan nggak mungkin kan begitu kan? Oi, Nggak mungkin kan gitu? Sensor, ya ampun. Loh, bukan itu loh. Kenapa ketika saya bacakan bahasa kasihnya Bible itu kok harus disensor? Buah pelir itu bahasa Bible. Dalam Bible nyata adanya tertulis buah pelir. Loh. Begini, ketika kita menggunakan bahasa Bible, bahasa Holy Book, harusnya kita bangga, Hanzo. Buah pelir itu bahasa kasih. Ayo jawab, buah huldi itu apa? Jangan wasting time Uni. Mana aku tahu buah kuldi? Apa buah kuldi? Aku nggak pernah nyentuh buah kuldi. Mana aku tahu? Adam kan disuruh menjauh dari buah kuldi kan. Mana dalilnya? Loh. Lalu apa Loh. itu? Pohon apa coba? Mana aku tahu? Pohon Yang kuldi. jelas bukan pohon ara yang dikutuk, yang tidak berbuah pada saat dia tidak musim. Inilah, nggak bisa menjawab memang. Lah emang nggak bisa jawab aku. Iya makanya aku keliling untuk mencari jawaban itu. Ya udah carilah jawabannya sana. Berarti Uni nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena saya nggak tahu, karena saya belum pernah coba lihat buah kuldi. Kalau buah lain kamu tanyain mungkin bisa saya jelaskan. Buah apa? Buah kuldi kan ada di surga. Kita belum ke surga. Jangan tanya itu. Kalau Ya saya nggak tahu tuh. Kenapa itu pohon dilarang gitu loh? Pasti ada Gini. something kan di pohon Kenapa ini. pohon itu dilarang? Pertanyaan yang sama juga nanti akan diajukan kepada umat saat sekarang ini. Kenapa kalian dilarang makan babi? Jadi umat Islam ini adalah umat yang ketika hadir ke dunia akan diuji oleh Allah dengan beberapa hal. Allah berikan nafsu syahwat untuk menikmati, tapi Allah larang kenikmatan yang sejatinya hanya akan mencampakkan manusia kepada sisi kehewanan. Ketika manusia memakan segala sesuatunya tanpa berpikir bahwa ini makanan, ini tidak, maka manusia bukanlah manusia sama seperti
seperti hewan yang bahkan tokai pun dimakan. Anjing pemakan tokai. Maka Allah mengatur sebagai bentuk kemuliaan terhadap manusia. Allah berikan parameter, makanlah makanan yang halalan thayyiban, makanan yang baik dan makanan yang halal. Begitu juga ketika Allah menguji kami dengan melarang kami memakan babi, bukan berarti babi tidak bisa dimakan. Babi bisa dimakan sama Hanzo, tapi bagi kami tidak boleh dimakan. Babi itu mudah, tokai pun bisa dimakan Hanzo. Kalau kamu mau memakannya, mau nggak kamu makan tokai? Bisa kamu makan. Tinggal kamu ambil tokai di dalam septic tank, kamu cendok, kamu masukkan ke dalam plastik, kamu masukkan pipet, kamu hirup tuh seruput. Serut, bawa jalan-jalan. Ini bukan perkara bisa atau tidak bisa, tetapi perkara boleh atau tidak boleh. Allah melarang untuk dalam surah Al-Baqarah. Wa qulna bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan. Aku lagi baca Al-Qur'an Anzo. Astagfirullah. Sudah. Dijawab pakai dalil. Mandi Saya sana. lagi menjelaskan Diskusi berdasarkan sama Al-Qur'an. Udah mencar, diam lu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Kata Allah di situ apa? Masuklah engkau. Wa qulna ya Adam uskun anta, ya Adam masuklah kamu. Wa zaujukal jannata, dengan pasanganmu ke dalam surga, ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah apa yang ada di dalamnya. Bayangkan Allah sudah kasih makanan di situ, ya. Wala takrabah hadhihi sajarata, jangan kau dekati pohon ini. Wa qulna wala takrabah hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin, dan takutlah engkau menjadi orang zalim. Artinya apa? Kata Allah, kalau kau mendekati pohon ini kau zalim terhadap dirimu. Itu alasannya. Jadi ketika Adam, kutampar senget kau Hanzo. Giliran ku jawab, inilah kalian Kristen ini. Kalau kau tidak bisa sabar dalam mendengarkan ilmu, maka kau tahanlah perihnya sakitnya kebodohan. Ya, bertanya tentang Islam dijawab dengan perspektif Islam, ditolak. Tapi tidak bisa membawa antitesis terkait tesis yang saya bawakan. Kenapa tidak dibawakan di surat Taha 120? Loh, kau tanyalah sama Allah, kenapa ya Allah, kenapa nama Hawa tidak tertulis ya Allah, kenapa tidak tertulis nama Rifa dalam Al-Quran ya Allah. Kau tanya sekalian, kenapa kau pun tak tertulis di Al-Quran? Kenapa pula katanya, ya kan kau pikir Al-Quran kitab request gitu. Apalah si Hanzo nih. Coba buka di Taha 120, coba. Ada itu jawabannya. Itu disebut pohon keabadian, Uni. Aku nggak tahu kalau pohon Buka itu dong. seperti. Pertanyaan kau adalah pohon apa itu pohon kul? Di mana aku tahu? Karena aku belum pernah lihat. Aku tidak mungkin menjelaskan sesuatu yang aku tidak pernah tahu dan tidak diberitahu. Itu namanya sok tahu. Tapi kenapa di surat Taha 2120 ada? Kenapa Yuk, mau kita jawab buka. itu? Ayo kita bahas Loh. ini. Nah, kayak gini nih, dari tadi kau tanya Uni bagaimana pendapat Uni terkait tentang surat Toha ayat sekian Uni gitulah. udah memahami dengan Quran. Jadi ketika aku Loh. tanya itu pasti dijawab ke sini. Gini loh, Ternyata saya menanggapi pertanyaan Anda. Pertanyaan Anda tidak membawa dalil Al-Quran. Kenapa Anda ini? Kenapa Anda adalah makanya kau jangan nggak pakai banyak perasaan kau. Kurasa banyak kali rasa-rasamu. Ya, ayat berapa? 120. Nah, engkau yang mengatakannya wahai Hanzo, jangan kau salib aku ya. Banyak nih orang-orang yang mengaku kau cerdas, kau anak manusia, kau adalah orang baik, habis itu disalib. Jangan salib aku ya. Nanti aku terpaksa syahadat ulang kalau Ayo, kau baca salib dulu, aku. baca dulu, Lanjut. baca dulu. Aha. 120. Bahaya nih teman-teman Kristen nih. Orang Kristen ini kadang-kadang bingung aku ya. Kenapa kalian bisa hadir menjadi manusia gitu? Iya. Sorry ya Hanzo, aku kadang satirku berlebihan sih. Oh enggak, ini santai banget aku. Baca. Ih, kau bacalah sendirilah. Iya, lanjut. Udahlah, suruh. Aman lah. Sensilah aku. Aku tuh bukan dosen yang bukan dosen. Aku bukan guru madrasah yang harus menahan diri. Nah, Iya. bentar ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Terus mana di situ yang ingin kau tanyakan? Itu kan dikatakan pohon keabadian, betul?
Kemudian syaitan membisikkan coba kau baca loh, kau baca sendiri aja sudah. Kalau kau baca sudah, maka kau tahu jawabannya. Kata tadi aku dengan kawan kau tadi, ku bilang, mana data yang kalian bawa, baca data itu selengkap-lengkapnya dulu, maka data itu akan menjawab pertanyaan kalian. Tidak perlu kalian tanya sama aku. Oke. Kau tanya tadi apa itu pohon kuldi Uni? Aku nggak tahu, aku bilang. Nggak tahu aku pohon kuldi. Aneh Hansu ini. Coba kau jelaskan di situ. Oke, kemudian setan membisikkan dalam kurung pikiran jahat kepadanya. Arum diam nak. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dalam kurung huldi dan kerajaan yang Tunggu, kau akan pakai perspektif siapa? Kau pakai perspektif tafsir. Kita kalau baca ayat per ayat, di sini disebutkan pohon kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Nah, kalau kau mau mengatakan bahwa pohon kuldi adalah pohon keabadian, itu pakai tafsir siapa? Tafsir Israiliyat, tafsir ulama Ibnu Katsir, atau tafsir siapa? Ya, kalau kita berbicara, di sini Allah menceritakan tentang syajaratil khuldi. Syajaratil khuldi wal mulkin la yabla. Di sini dikatakan bahwa pohon kuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Ketika kau mengatakan dalam kurung pohon keabadian, nah tolong tunjukkan kepada saya itu tafsir Kemenak atau tafsir apa? Kita bahas. Ini apa ini? Tafsir siapa ya? Nggak ada data. Udahlah kau pulang kampung lah kau. Ya. Nih, ku jelaskan nih. Lain ya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya seraya berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon keabadian, yaitu pohon ini. Tadi tafsir Jalalain. Ulama saya, Jalalain maupun Ibnu Katsir, itu banyak mengutip kisah Israel. Bentar. Bentar ya. Nah, di sini di dalam kurung adalah penekanan atau tafsir. Ulama kami umat Islam seperti Ibnu Katsir, Jalalain itu banyak sekali mengutip kisah Israiliyat, tapi mereka mengomentari kemudian. Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an tidak terdapat penjelasannya, tetapi kemudian tafsir itu diserahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka sejatinya tentang penjelasan buah kuldi harus ada di dalam hadis kalau merujuk kepada tafsiran baginda. Kalau seandainya harus ada asarnya atau pendapat dari ulama seperti Sayyidina Ibnu Abbas atau seperti Sayyidina Umar atau seperti Sayyidina Abu Bakar. Kalau seandainya ulama kami mengutip kisah Israiliyat, maka konsep memahami kisah Israiliyat itu boleh diterima, boleh ditolak, bukan sesuatu yang harus mutlak benar. Ya, contoh seperti penjelasan Ibnu Katsir di dalam buku Al-Bidayah wa Nihayah atau di dalam kitab tafsir yang mengatakan tentang Saulus atau Paulus atau Saul atau siapalah itu ya, Bulus, itu bukan sesuatu yang mutlak benar, tetapi melainkan perspektif lain dari data komprehensif. Aduh, anak aku berisik bentar. Uniripa, kemana dirimu? Oke, lanjut ya. Oke, di ayat yang 121 ku baca ya. Lalu keduanya memakannya, lalu tampak oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di surga, dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia tertinyi-inyi. Nah, ini kan setengahnya gitu lah nih. Harusnya tadi di 120 ketika makan. Kok harusnya? Kok kau yang menentukan harusnya ini gimana ini? Loh, harusnya pula. Si Dajjal, perkataan iblis kan tadi dia bilang, kamu akan memperoleh keabadian dan kerajaan. Tetapi di 121 malah berbeda. Dia malah, ya kau percaya iblis. Iblis saja kau percaya. Apa yang kau percaya sama iblis? Loh, ini tertulis. Loh, ketika Al-Quran menjelaskan perkataan iblis, apakah perkataan iblis itu adalah ayat Al-Quran atau kalam Allah, atau Allah sedang berkompromi dengan iblis? Kau pun logika kau pun parah. Ketika Allah menjelaskan peristiwa yang terjadi, maka kau percaya sama iblis. Inilah kau sesat. Iblis pun kau percaya. Ya, pertanyaan kau tuh logical fallacy. Di sini Allah sedang menceritakan proses. Mengatakan itu falasi. Ayo, hati-hati loh. Kau yang logical fallacy. Al-Quran Allah sedang menceritakan. Aku cuma membaca loh. Aduh, janganlah dipotong kalau aku lagi jelasin tentang Al-Quran. Oke, lanjut. Al-Quran, Allah sedang menceritakan peristiwa antara iblis yang berkomunikasi dengan manusia, dengan Adam. Di situ iblis menipui manusia. Bukan berarti penipuan iblis itu menjadi aturan di dalam Islam. Kau pun kayak gitu. Kayak mana lah orang-orang Kristen ya, logikanya aja pun kayak gini. Al-Quran itu kalam Allah. Ketika aku ceritakan, nih contohnya gitu ya, nih aku ceritakan nih.
Si Hanzo kemarin ngomong sama si Hesti, kata si Hanzo apa? Kata si Hanzo bahwa Pak Pipo itu sudah meninggal, padahal nggak meninggal. Nah, Kak, ketika aku menceritakan peristiwa itu, apakah aku sudah menjelaskan kepada orang bahwa Pak Pipo meninggal? Tidak, aku hanya menceritakan bahwa ada percakapan antara dua orang yang mengatakan Pak Pipo meninggal, tapi bukan berarti aku mengatakan Pak Pipo telah meninggal. Tolong kau pahami kayak gitu. Ih, kau pun nggak paham gitu, Hanzo. Aneh pertanyaan kalian ini loh. Astagfirullahaladzim. Hanzo, yang aneh itu kitab kau. Kau baca Lukas pasal 23. Hanzo, baca Lukas 23 ya, ayat 3. Lukas pasal 23 ayat ketiga kalau nggak salah. Menurut pendapat orang, Yesus adalah anak Yusuf. Padahal dia bukan anak Yusuf. Pendapat orang yang salah dijadikan kitab suci, diterima sebagai doktrin. Kami tidak pernah menerima doktrin bahwa kalau makan pohon kuldi nanti bisa betul-betul begini dan begitu, karena itu adalah hasutan iblis. Gitu loh. Kok bengak kali, Hanzo. Maaf, Hanzo, bercanda ya. Kita kan suka bercanda. Itu kan bahasa kasih aku sama Hanzo itu. Jadi gimana? Konklusinya apa dari 2 ayat itu? Konklusinya dari 2 ayat ini adalah Allah melarang memberikan aturan kepada Nabi Adam pertama sekali sebagai bukti bahwa Allah itu ketika Adam memiliki natur salah, maka Allah adalah Tuhan menerima taubat. Artinya apa? Allah sedang menguji Adam untuk memberikan pengajaran baru. Apa pengajaran barunya? Kalau kau salah ya Adam, maka fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alai innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Allah memberikan kalimat taubat kepada Adam dan Allah menerima kalimat taubat dari Adam itu, maka Allah adalah Tuhan yang menerima taubat, bukan malah diwarisi dosanya ke anak cucu. Katanya mah pengampun, tapi tiba-tiba diwarisi anak cucunya pun berdosa gara-gara bapaknya. Ada-ada aja. Oke ya, aku juga konklusi ya. Berarti bohonglah yang tertulis di Taha 120 itu, iblis berbohong, iblis membohongi Adam. Kok bohong? Iblis berbohong. Kau jangan memframing. Tidak pernah Al-Quran berbohong mengatakan iblis berbohong. Di situ Allah sedang kitab kau yang dong? di kitab kau jelas berbohong. Ketika dalam kitab kau silsilah Yesus dipercayai dalam Lukas, padahal itu anggapan orang yang salah. Anggapan orang bahwa Yesus anak Yusuf, padahal dia bukan anak Yusuf. Itu kebohongan terima di kitab kau. Di sini Allah menceritakan proses kau memframing. Ampun. Iyalah kau framing kau. Jelas-jelas Allah menceritakan kebohongan yang dilakukan oleh iblis. Lalu kau bilang Al-Quran yang bohong. Ku tampar ganteng kau nanti. Aku gak bilang gitu. Bohonglah Al-Quran. Kau bilang bohonglah Al-Quran. Bukan iblis yang berbohong. Ini udah debat kusir ini. Kitab kau baru ku bisa katakan berbohong. Doktrin kalian menerima kebohongan. Ketika orang berprasangka bahwa Yesus anak Yusuf, diterima oleh kalian. Nyerah. Iyalah, logika aja kayak gitu. Jadi teman-teman ya, poin yang harus kita ambil dari diskusi ini adalah kebanyakan teman-teman Kristen itu diskusinya tidak sampai ke inti. Mereka lebih di pinggir-pinggiran, kayak koreng di pinggir-pinggir tuh ya. Mereka tuh kayak koreng di pinggir-pinggir yang hanya sampai bikin gatal, nggak bikin mati ya. Jadi teman-teman Kristen ini nggak pernah argumentasinya tuh mematikan, tetapi hanya bikin gatal umat Islam ya, pengen ngenampol ya. Kenapa? Setiap mereka berargumen, yang perlu kita luruskan biasanya adalah sudut berpikir, sudut pandangnya, paradigmanya yang ternyata logical fallacy. Seperti 2 orang tadi, seperti siapa tadi, Rosadi mengatakan pada mulanya firman adalah Allah. Saya tanya, kata firman dalam kitabmu mana? Karena itu ada terjemahan yang salah dipahami. Kenapa? Kata firman sendiri berasal dari bahasa Persia yang artinya firman, dipadankan dengan kata logos, padahal logos itu lebih luas daripada kata firman. Kalau firman Allah adalah Allah, kenapa Bible tidak diterima sebagai Allah? Karena Bible juga firman Allah, minir ya. Kemudian yang kedua, ketika Hanzo mengatakan, oh di Al-Quran itu kenapa dikatakan bahwa kalau seandainya iblis menjanjikan kepada Adam, kalau kau makan buah keabadian itu ya Adam, maka kau akan abadi. Tapi tiba-tiba Adam gak abadi. Kok masalah? Ya iyalah, kau percaya sama iblis. Sejak kapan iblis itu sejak kapan iblis itu menginginkan Adam itu abadi gitu kan? Sementara dia justru ingin menyesatkan Adam. Lah, kenapa kau bilang Al-Quran yang bohong ketika menjelaskan bahwa iblis pernah berbohong? Inilah yang ingin saya luruskan ya. Ya udah. Gitu. Oke ya. Clear ya. Dah, ya itu poin saya. Standing poinku adalah teman-teman Krian. Jadi ini hikmahnya, ini hikmah nih, kita masuk ke ranah hikmah.
Hikmahnya diskusi dengan Kristen adalah kita harus bisa membedakan emosi dengan ketegasan. Kenapa saya terlihat emosi? Bukan berarti terlihat emosi berarti emosi, enggak. Saya menikmati diskusi saya. Kenapa? Saya dengan kerasnya suara saya itu bukan emosi. Emosi itu ketika kita masuk ke ranah masuk ke hati gitu. Jadi saya sakit hati dengan saya enggak sakit hati dengan omong mereka karena saya Iyalah, sadar mereka Kristen. berdiskusi aja. Diam dulu Hanzo betul-betul nanti aku kasih 2.000 nanti Hanzo ini ya. Jadi Udah ya, kita harus ini paham aku teman-teman. mau pamit. Ya, Terima kasih turunlah. Kita paham umat Kristen ini adalah umat yang memang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Mereka summum bukmum umbium fahum la yarji'un kata Allah. Mereka itu buta, tuli dan bisu. Kenapa? Karena mereka sama sekali tidak menggunakan ranah ilmu. Contoh Horos tadi. Ketika kita minta definisi etimologi, terminologi dan aksiologi, dia tidak mau, tidak mampu. Karena dia hanya mengikuti kata orang, katanya dan katanya. Sementara kita tidak boleh katanya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena di sini sudah mau maghrib. By the way, buat teman-teman yang ada di manapun berada, jangan lupa ditonton ulang diskusi ini di YouTube saya. Buat kalian yang ketinggalan ingin tahu poin-poin diskusinya, monggo larilah ke YouTube. Insya Allah sekitar ya berapa jam kemudian saya akan upload di YouTube saya. Dan jangan lupa di subscribe ya, gitu aja. Buat teman-teman yang ingin diskusi sama saya, silahkan dimanapun kalian berada, saya akan diskusi dengan kalian dengan catatan. Kalaupun kalian tidak bisa bawa literasi ataupun bawa akal, ya minimal bawa Roh Kudus. Oke? Ya, terima kasih. Baiklah. Host kenapa diam sekarang? Uni Riva nanti dijadwalkan ini ya, diskusi sama Pak Mencert ini Pak ya. Boleh. Tapi dengan catatan, ikat dia dengan konstitusi dialektika. Saya nggak mau. Sorry ya.